Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rauf Safin. NIM nomor induk mahasiswa 202105200010. Saya dari program studi ilmu pemerintahan kelas A, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali hasil evaluasi capaian pembelajaran saya di mata kuliah Akidah Akhlak yang bertemakan antisipasi perilaku kriminal di media sosial melalui metode edukasi. Nah, baik, di sini sebelumnya eh, penelitian ini bertujuan untuk mengantisipasi perilaku di media sosial melalui metode edukasi dan untuk mengatasi perilaku kriminal atau kejahatan diperlukan adanya tindakan. Contoh positifnya yaitu dengan cara memberikan edukasi yang melibatkan dengan akidah. Survei membuktikan bahwa perilaku di media sosial sangat sudah nggak bisa terkontrol dan memberikan nilai-nilai negatif yang semakin banyak. Perilaku dan kepribadian manusia sangat penting dibicarakan dikarenakan memiliki hal-hal yang mengandung nilai-nilai positif dan negatif. Penggunaan sosial media sudah banyak digunakan oleh anak di bawah umur. Maka dari itu, sangat tepat bila mengantisipasi tindakan kriminal di media sosial dengan cara mengedukasi hal positif. Zaman modernisasi ini sangat kritis apabila memahami dan mengaplikasikan contoh-contoh perilaku baik, contoh-contoh perilaku yang baik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mengantisipasi perilaku kriminal atau kejahatan melalui cara edukasi sangat minim dilakukan di semua daerah maupun kalangan, meskipun sebagian masih menjalankan budaya edukasinya. Nah, perilaku merupakan sikap yang dimiliki setiap manusia. Manusia itu memiliki dua sikap, yaitu sikap yang baik dan sikap yang buruk. Ada perilaku yang mengartikan hal-hal positif biasanya diberikan asupan yang baik. Sebaliknya, mereka yang mempunyai perilaku buruk atau negatif tidak diberikan asupan-asupan baik. Media sosial merupakan aset semua orang untuk mengungkapkan hobi, bisnis, rasa, cinta, dan lain-lain. Akan tetapi pada zaman sekarang yang sudah modernisasi ini, saat ini banyak ditemukan minimnya perilaku manusia yang baik, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku. Maka dari itu sebaiknya agar mengantisipasi perilaku buruk dan terciptanya perilaku baik, adakan program edukasi akhlak yang dengan baik. Akidah akhlak mempunyai keyakinan bahwa semua orang pasti mempunyai serpihan hati yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baiknya. Berkaitan dengan sosial media, banyak orang yang menilai perilaku orang lain dari sosmed. Karena hal itu, pentingnya mengedukasi penggunaan sosial media agar tidak terjerumus terhadap tindakan kriminal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode pustaka. Metode pustaka yaitu metode yang mencari isu-isu di dalam membentuk karakter remaja dari berbagai macam situs internet. Kemudian sifat dari hasil metode ini berbentuk narasi, bukan angka. Hasil dari pembahasan. Yang pertama ada pengaruh positif dalam sosial media.
Nah, penggunaan sosial media juga dapat memberikan dampak yang positif. Salah satunya, dampak berinteraksi ini menjadi lebih mudah untuk saling mengenal satu sama lain. Dampak positif penggunaan sosial media lainnya sangat beraneka ragam. Contohnya, dapat mengirimkan informasi yang terbaru dengan sangat cepat. Banyak hal positif lainnya yang membuat perilaku seseorang cenderung menjadi lebih baik. Antara lain, dalam sosial media terdapat informasi yang mengedukasi seseorang. Selain itu, media sosial juga sebagai sarana bisnis sebagian orang yang mencari uang baik dengan jasa maupun barang yang diperjualbelikan. Nah, sebelumnya memang banyak platform di sosial media yang memang secara substansi eh, digunakan sebagai pengaruh yang positif itu banyak sekali. Memang sebagai orang jualan, untuk mengedukasi, pembelajaran, dan lain-lainnya. Itu termasuk dalam pengaruh positif dalam sosial media. Selanjutnya, kalau ada pengaruh positif, pasti ada yang namanya pengaruh negatif. Yang kedua adalah pengaruh negatif dalam sosial media. Penggunaan sosial media juga dapat berdampak negatif, seperti hal yang sekarang ini yang banyak menyebarkan perilaku-perilaku yang bersono atau nggak patut ditiru lah. Hal itu juga dapat menimbulkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata sindiran, gambar, dan lain-lain. Selain itu, sebagian orang juga sering mengalami mendapatkan informasi hoax. Tak jarang, hal tersebut dapat merugikan banyak orang dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di zaman modernisasi ini, udah gak heran isi informasi dari sosial media gak jarang mendapatkan perilaku tindak kriminal yang dapat menjadi pengaruh provokasi satu sama lain. Nah, perilaku tersebut sangat berbahaya bila diabaikan. Akan tetapi, ada banyak yang menjadi korban lainnya dari tindakan sama tersebut. Jadi nggak hanya pengaruh positif aja, negatifnya juga banyak di platform-platform di sosial media. Ya mungkin yang paling kita sering dengar memang informasi hoax, karena itu salah satu tindakan yang berbahaya lah. Dan orang yang nggak bertanggung jawab ini justru memberikan dampak banyak orang yang mungkin bisa dibilang jutaan orang atau ribuan orang mendengarkan berita hoax itu. Informasi hoax itu memang sangat berbahaya. Ya, karena itu informasi yang nggak sesuai dengan fakta yang ada. Baik. Media sosial banyak mengandung unsur-unsur perilaku tindak kriminal yang dapat terjadi pada siapa aja. Nah, edukasi dalam peran media sosial sangat mengantisipasi minimnya tindakan perilaku kriminal. Tindakan yang sangat tepat karena mengedukasi seseorang diyakinkan dapat mengubah perilaku orang tersebut menjadi lebih baik. Akidah akhlak yaitu keyakinan sepenuh hati terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam mempercayai kehadirannya. Perilaku seseorang juga tergantung terhadap akhlak yang terdapat pada dirinya. Nah, jadi memang edukasi itu sangat penting sekali lah, apalagi dalam kita sebagai pemuda yang hidup di era modernisasi ini, yang udah apa-apa kita membutuhkan sebuah teknologi atau platform media sosial, itu kita membutuhkan edukasi. Jadi nggak hanya menggunakannya aja lalu positifnya diambil, negatifnya juga diambil. Kayak gitu kan bahaya. Kalau kita nggak ngerti negatifnya, makanya kita butuh yang namanya edukasi. Nah, edukasi itu eh, apa ya?
menempatkan kita agar lebih baik lagi lah dalam menggunakan platform media sosial agar eh, menjauhkan dari tindakan kriminal atau tindakan kejahatan dalam platform media sosial. Jadi kesimpulannya, antisipasi perilaku kriminal melalui metode edukasi ini sangat berpengaruh besar dalam merubah perilaku seseorang agar menjadi lebih baik lagi. Berkaitan dengan akidah, semua orang pastinya memiliki kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu, kita perlu mengkoreksi diri kita untuk tidak bertindak seenaknya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.